Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tugas sistem manufaktur industri, pengantar dan intiksar tentang manufaktur. Membuat sesuatu telah menjadi aktivitas penting manusia peradaban sejak sebelum mencatat sejarah. Hari ini, istilah manufaktur digunakan untuk kegiatan teknologi dan alasan ekonomi. Manufaktur itu penting untuk kesejahteraan sebagian besar masyarakat di negara maju dan berkembang. Berikutnya, apa itu manufaktur? Kata manufaktur berasal dari dua kata Latin, manus yang artinya tangan dan factus yang artinya membuat. Kombinasinya berarti dibuat dengan tangan. Pembuatan kata bahasa Inggris adalah berusia beberapa abad dan dibuat dengan tangan. Secara akurat menggambarkan metode manual digunakan ketika kata itu pertama kali diciptakan. Sebagian besar manufaktur modern dicapai oleh mesin otomatis dan yang dikendalikan oleh komputer. Berikutnya, sejarah manufaktur. Sejarah manufaktur dapat dipisahkan menjadi dua. Yang pertama, penemuan bahan dan proses untuk membuat sesuatu. Kedua, pengembangan dari sistem produksi. Manufaktur ditentukan sebagai bidang studi dalam konteks modern. Manufaktur dapat didefinisikan menjadi dua cara. Satu, teknologi, dan yang kedua, ekonomi. Yang pertama, secara teknologi. Secara teknologi, manufaktur adalah aplikasi proses fisik dan kimia untuk mengubah geometrik, sifat dan atau penampilan bahan awal yang diberikan untuk membuat bagian atau produk. Manufaktur juga mencakup perakitan beberapa bagian untuk membuat produk. Kedua, secara ekonomis. Secara ekonomis, manufaktur adalah transformasi bahan menjadi barang-barang bernilai yang lebih besar melalui satu atau lebih operasi pemrosesan dan atau perakitan. Poin kuncinya adalah bahwa manufaktur adalah menambah nilai pada bahan dengan mengubah bentuk atau sifat-sifatnya, atau dengan menggabungkannya dengan bahan lain yang telah diubah serupa. Contoh, ketika biji besi diubah menjadi baja yang mempunyai nilai tambah atau nilai jual yang tinggi. Berikutnya, industri dan produk manufaktur. Manufaktur adalah kegiatan komersial penting yang dilakukan oleh perusahaan yang menjual produk kepada pelanggan. Jenis manufaktur yang dilakukan oleh perusahaan tergantung pada jenis produk yang dibuatnya. Industri manufaktur terdiri dari perusahaan dan organisasi yang memproduksi atau memasok barang dan jasa. Industri dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, diantaranya industri primer atau mengelola dan mengeksploitasi sumber daya alam seperti pertanian dan pertambangan. Yang kedua, industri sekunder atau mengambil output dari industri primer dan mengubahnya menjadi barang konsumsi dan barang modal. Ketiga, industri tersier merupakan sektor jasa ekonomi. Berikutnya, kemampuan manufaktur. Sebuah pabrik terdiri dari satu set proses dan sistem dan orang-orang yang direkrut khusus yang dirancang untuk mengubah berbagai bahan terbatas tertentu menjadi produk yang mempunyai nilai jual tinggi yang meningkat. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur tidak bisa melakukan semuanya. Ia harus melakukan hanya hal-hal tertentu dan ia harus melakukan hal-hal itu dengan baik. Kemampuan manufaktur memiliki tiga dimensi. Yang pertama, kemampuan pemrosesan teknologi. Kedua, ukuran fisik dan berat produk. Dan ketiga, kapasitas produksi. Berikutnya, bahan dan manufaktur.
Sebagian besar bahan teknik dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 4 kategori dasar. Yang pertama, logam. Yang pertama, logam. Dalam hal ini, yang pertama logam. Dalam kimia, sebuah logam atau metal adalah material yang biasanya keras dan tak tembus cahaya, berkilau dan memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik. Kedua, keramik. Keramik didefinisikan sebagai senyawa yang mengandung logam atau semi-logam dan non-logam elemen. Ketiga, polimer. Polimer adalah senyawa yang terbentuk dari unit struktural berulang yang terbuat dari yang atom berbagi elektron untuk membentuk molekul yang sangat terbatas. Polimer biasanya terdiri dari karbon ditambah satu atau lebih elemen lainnya seperti hidrogen, nitrogen, dan klorin. Dan polimer dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, polimer termoplastik, yang kedua polimer termoset, dan ketiga polimer elastomer. Yang keempat dari bahan manufaktur yang keempat adalah komposit. Komposit adalah material yang terdiri dari 2 atau lebih fase yang diproses secara terpisah dan kemudian diikat bersama untuk mencapai sifat tunggal dari konstituennya. Berikutnya, proses manufaktur. Proses manufaktur adalah prosedur yang dirancang yang menghasilkan fisik dan perubahan kimia pada bahan kerja awal dengan maksud untuk meningkatkan nilai dari bahan itu. Ada tiga proses itu diantaranya. Yang pertama, operasi pemopresan. Operasi pemopresan menggunakan energi untuk mengubah bentuk bagian kerja, sifat fisik atau penampilan untuk menambah nilai materi. Yang kedua, operasi perakitan. Jenis dasar dari kedua dari operasi manufaktur adalah perakitan, di mana 2 atau lebih bagian yang terpisah bergabung untuk membentuk entitas baru. Yang ketiga, mesin dan peralatan produksi. Operasi manufaktur dilakukan dengan menggunakan mesin dan perkakas dan orang. Mesin produksi lainnya termasuk pengepresan untuk operasi stamping, palu tempa untuk penempaan, rolling mill untuk rolling sheet metal, mesin las untuk pengelasan, dan mesin penyisap untuk memasukkan komponen elektronik ke dalam sirkuit tercetaknya papan. Berikutnya, metal atau logam. Logam yang digunakan dalam manufaktur biasanya paduan yang terdiri dari 2 atau lebih banyak elemen dan setidaknya satu menjadi elemen logam. Logam dan paduan dapat dibagi menjadi 4 kelompok dasar. Yang pertama, logam besi. Logam besi didasarkan pada besi, kelompok termasuk baja dan cor besi. Yang kedua, baja karbon. Didefinisikan sebagai paduan besi karbon yang mengandung 0,2% hingga 2,11% karbon. 3. Besi tuang adalah paduan besi dan karbon 2% hingga 4% yang digunakan dalam pengecoran, terutama pengecoran pasir. Logam non-force. Logam non-force yaitu logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe. Berikutnya, sistem produksi. Untuk beroperasi secara efektif, perusahaan manufaktur harus memiliki sistem yang memungkinkannya untuk bekerja secara efisien, mencapai jenis produksi secara efisien. Sistem produksi terdiri dari manusia, peralatan, dan prosedur yang dirancang untuk kombinasi bahan dan proses yang merupakan operasi manufaktur perusahaan.
Sistem produksi dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, fasilitas produk. Yang pertama atau yang ke-1, fasilitas produk. Fasilitas produk terdiri dari pabrik dan produksi, material handling dan peralatan lainnya di pabrik. Kedua, sistem pendukung manufaktur. Sistem pendukung manufaktur diantaranya adalah yang pertama, rekayasa manufaktur, perancangan dan pengendalian produk. Ketiga, kontrol kualitas. Yang berikut, ekonomi manufaktur. Pengertian manufaktur secara ekonomis adalah proses transformasi bahan mentah menjadi bentuk yang memiliki nilai tambah melalui satu atau lebih proses perakitan, sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah terbentuk produk yang memiliki nilai jual tinggi. Cakupan kami terdiri dari dua aspek, diantaranya analisis waktu produksi. Yang pertama, analisis waktu siklus produksi, yaitu total waktu untuk membuat suatu produk adalah salah satu komponen yang menentukan total biaya dan harga yang dapat dibebankan untuk itu. Itu total waktu adalah jumlah dari semua waktu siklus individu dari unit operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi produk. Yang kedua, modal biaya manufaktur. Modal biaya manufaktur dibagi menjadi dua, yaitu biaya overhead. Yang pertama biaya overhead, yang kedua tarif biaya peralatan. Berikutnya, perkembangan terbaru di manufaktur. Di antaranya adalah yang pertama, mikroelektronika. Yang pertama, mikroelektronika melibatkan perangkat elektronik yang dibuat dalam skala mikroskopik. Contohnya termasuk sirkuit terpadu yang terdiri dari komponen seperti transistor, dioda, dan resistor yang telah dipabrikasi dan terhubung secara elektrik pada chip kecil, biasanya terbuat dari silikon. Yang luar biasa, fitur tentang perangkat mikroelektronika saat ini adalah banyaknya komponen yang dapat dimasukkan ke dalam chip. Kedua, komputerisasi manufaktur. Manufaktur terintegrasi komputer (MTK) adalah pendekatan dalam proses manufaktur yang menetapkan penggunaan komputer dalam pengendalian seluruh proses produksi. Ketiga, manufaktur fleksibel. Komputerisasi telah memungkinkan perusahaan manufaktur untuk mengembangkan sistem yang mampu mengatasi variasi produk. Sistem manufaktur fleksibel atau FMS adalah sistem manufaktur yang dapat bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan. Dua macam perubahan sistem itu dapat berupa perubahan tipe produk yang akan dihasilkan maupun perubahan urutan proses dalam pembuatan produk tersebut. Keempat, mikrofabrikasi dan nanoteknologi. Perkembangan terbaru lainnya di bidang manufaktur terkait erat dengan mikroelektronika adalah pengenalan bahan dan produk yang dimensinya terkadang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. 5. Produksi Lean dan Six Sigma. Ini adalah dua program yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas di bidang manufaktur. Mereka memenuhi permintaan pelanggan untuk produk yang mereka beli, memiliki biaya rendah dan kualitasnya tinggi. 6. Globalisasi dan outsourcing. Dunia semakin terintegrasi, menciptakan ekonomi internasional di mana hambatan sekali didirikan oleh batas-batas negara telah dikurangi atau dihilangkan. 7. Manufaktur sadar lingkungan. Manufaktur yang sadar lingkungan mengacu pada program yang berusaha untuk menentukan penggunaan bahan dan sumber daya alam yang paling efisien dalam produksi dan
meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Terima kasih.